Seperti dua sahabat lama yang tiba-tiba bersaing di panggung besar, duel ini bakal penuh tensi dan kejutan. Starting 11 keduanya siap bertarung habis-habisan demi kemenangan yang berarti. The Gunners berambisi merajut asa demi rebut gelar ganda. Arsenal datang ke pertandingan ini dengan status semifinalis musim lalu dan terus menunjukkan perkembangan sejak kembali ke Liga Champions. Sementara itu bagi Athletic Bilbao, ini baru penampilan ketiga mereka di kompetisi elit Eropa sejak format modern diperkenalkan. Meski belum pernah menjuarai Liga Champions, Arsenal perlahan menghapus kutukan mereka di Eropa. Terakhir kali mereka mengangkat trofi adalah saat menjuarai Piala Winners pada 1994. Kini, di bawah asuhan Mikel Arteta, optimisme mulai tumbuh. Setelah absen selama 7 tahun, Arsenal kembali ke Liga Champions dan berhasil mencapai perempat final pada 2024 dan semifinal pada 2025, di mana mereka memberi perlawanan sengit kepada juara bertahan PSG. Musim ini, Arsenal memasang target tinggi, menjuarai Liga Champions dan Premier League sekaligus. Dengan investasi sebesar 250 juta pound sterling di bursa transfer, mereka sudah mengoleksi 9 poin dari 4 laga awal di Liga Domestik. Meskipun tanpa beberapa pemain kunci seperti Bukayo Saka, William Saliba, dan Kai Havertz, Arsenal tetap tampil meyakinkan saat mengalahkan Nottingham Forest 3-0 akhir pekan lalu. Martin Zubimendi mencetak 2 gol sedangkan Victor Gyökeres menambah 1 gol dan gol ketiganya dari 4 pertandingan. Jika berhasil mengalahkan Bilbao, Arsenal akan mencetak sejarah sebagai tim pertama yang mencatat 6 kemenangan beruntun melawan klub Spanyol di Liga Champions. Sebelumnya, mereka sudah menundukkan Real Madrid 2 kali, Sevilla 2 kali, dan Girona sejak 2023. Bagi Bilbao, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki catatan mereka di Liga Champions. Mereka finish di posisi keempat La Liga musim lalu dengan 70 poin, hanya kalah dari Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid. Namun, persiapan mereka sempat terganggu oleh jeda internasional dan mereka secara mengejutkan kalah 0-1 dari Alaves akibat gol bunuh diri Alex. Laga ini menjadi ujian besar bagi tim asuhan Ernesto. Meskipun sempat kalah 0-3 dari Arsenal di Emirates Cup pramusim, laga resmi di kandang sendiri San Mamés tentu berbeda. Dukungan penuh dari supporter Basque bisa menjadi faktor pembeda. Dari sisi kebugaran pemain, Arsenal masih menunggu kabar Martin Odegaard yang kembali mengalami cedera bahu saat melawan Forest. Hanya 2 pekan setelah pulih dari cedera yang sama. William Saliba dan Christian Norgard diragukan tampil, sementara Saka, Havertz, dan Gabriel Jesus sudah dipastikan absen. Mengingat laga berat melawan Manchester City sudah menanti di akhir pekan, Arteta kemungkinan akan merotasi skuadnya terutama di lini belakang. Sementara itu, Bilbao kehilangan Nico Williams yang cedera pangkal paha dan Aymeric Laporte tidak didaftarkan untuk fase grup. Bernat Prados dan Unai masih cedera, sementara Yeray Alvarez absen karena menjalani sanksi doping. Di lini depan, Kapten Inaki Williams akan memimpin serangan dari sisi kanan, didukung oleh playmaker Oehan dan gelandang muda Mikel Zauregizar. Arsenal sedang dalam tren positif dan punya rekor bagus melawan tim-tim Spanyol. Namun, San Mamés dikenal sebagai salah satu stadion paling sulit ditaklukkan di Spanyol. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat dengan Arsenal sedikit lebih diunggulkan berkat kualitas lini tengah dan kedalaman skuad mereka. Tren positif Arsenal mencerminkan momentum baik yang tengah dibangun tim sejak awal musim. Seperti diketahui, Arsenal memulai musim 2025-2026 dengan penuh kepercayaan diri dalam upaya mereka merebut gelar juara Liga Inggris. Mikel Arteta menyebut timnya menunjukkan banyak tanda-tanda yang meyakinkan mengarah ke performa yang stabil dan konsisten. Dari 4 laga awal di Premier League, Arsenal sudah mengantongi 3 kemenangan dengan catatan 3 clean sheet dan hanya sekali kalah tipis dari Liverpool. Hasil ini menjadi modal penting bagi The Gunners untuk melangkah lebih jauh dan mewujudkan ambisi mereka menjadi juara musim ini. Meski perjalanan menuju tangga juara masih panjang, Arsenal telah memperlihatkan performa yang meyakinkan sejak awal musim.
Salah satu faktor utama yang membuat mereka tampil solid adalah kedalaman skuad yang semakin baik. Arteta kini memiliki pemain pelapis di hampir semua posisi dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dari pemain inti. Ini memberi fleksibilitas dalam rotasi dan menjaga performa tim tetap stabil. Dengan skuad yang semakin lengkap dan berkualitas, Arteta tampaknya semakin yakin bahwa timnya bisa naik level, tidak hanya sebagai pesaing, tapi benar-benar sebagai kandidat juara. Arsenal juga aktif di bursa transfer, mendatangkan 8 pemain anyar di musim ini. Di antaranya adalah nama-nama besar seperti Victor Gyökeres, Eze, Dani Madueke, Mosquera, dan Martin Zubimendi. Semuanya didatangkan dengan bandrol mahal dan ekspektasi tinggi. Namun, keberhasilan sebuah tim bukan hanya ditentukan oleh materi pemain. Pertanyaannya kini, apakah Arteta bisa meramu tim bertabur bintang ini menjadi kekuatan yang benar-benar dominan? Beberapa pihak masih mempertanyakan kapasitas Arteta. Ada anggapan bahwa manajer asal Spanyol ini belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan skuad bintang yang dimilikinya. Apalagi dalam 3 musim terakhir, Arsenal hanya finish sebagai runner-up meski sempat memimpin klasemen di beberapa momen penting. Kini, tekanan untuk membuktikan diri semakin besar. Namun justru itulah yang bisa menjadi motivasi tambahan bagi Arsenal. Dengan skuad yang lebih matang, pengalaman dari musim-musim sebelumnya, dan dukungan penuh manajemen, Arsenal punya peluang besar untuk mengakhiri puasa gelar dan menjadi juara Liga Inggris musim ini. Usai tunjukkan tanda positif dan mengandalkan kedalaman skuad yang kuat musim ini, Arsenal mulai fokus mengoptimalkan peran pemain kunci di lini depan. Salah satunya adalah Victor Gyökeres, di mana peningkatan performa menjadi kunci agar dia semakin tajam dan efektif membawa serangan The Gunners. Sebelumnya, kemenangan 3-0 Arsenal atas Nottingham Forest memang impresif. Namun, sorotan utama justru tertuju pada striker Victor Gyökeres. Meski mencetak gol dan kini mengoleksi 3 gol di Premier League, legenda Inggris Alan Shearer menilai Gyökeres belum tampil maksimal. Dalam analisisnya di Premier League Production, Shearer menekankan bahwa Gyökeres butuh umpan cepat dan langsung ke kotak penalti untuk bisa lebih produktif. Ia menyoroti contoh nyata lewat gol ke gawang Forest yang berasal dari umpan cepat Eze. Sebaliknya, Shearer mengkritik gaya bermain Arsenal yang kerap terlalu lama menahan bola, terutama di sektor sayap, yang membuat pergerakan Gyökeres jadi kurang efektif. Shearer juga mengingatkan bahwa Gyökeres sebaiknya tidak terlalu sering turun ke lini tengah karena itu akan mengurangi ketajamannya di depan gawang. Menurutnya, pemahaman antar pemain terutama antar winger dan striker adalah kunci agar Arsenal bisa memaksimalkan potensi sang striker. Masukan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Mikel Arteta untuk menyesuaikan taktik agar Gyökeres bisa tampil lebih tajam dan membantu Arsenal bersaing di papan atas Premier League.